Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di pagi menjelang siang ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan doa terbaik buat teman-teman semua ya. Semoga kita semua di tahun 2024 ini teman-teman ya bisa menjadi orang sukses semua ya kan, bisa mengubah kehidupan finansial kita semua ya. Aset yang kita pegang bisa naik semua gitu teman-teman ya. Amin. Pokoknya doa terbaik lah buat kalian semua. Serta secangkir kopi ya buat teman-teman yang tidak menjalankan puasa. Selamat menikmati seruputan pertama ya. Oke teman-teman, dimana kalau kita mengacu pada sektor market cap-nya ya, di sini di area 2,59 triliun dolar teman-teman ya. Untuk Bitcoin dominance di sini masih strong ya, masih di area 52,7% ya, pergerakannya itu di area 52,6 52,9 gitu teman-teman ya. Nah, sedangkan untuk Fair and Great Index-nya dari kemarin dan hari ini ada peningkatan 1 poin, yaitu saat ini di area 76 ya, kemarin itu di area 75. Sedangkan kalau kita mengacu price-nya Bitcoin sendiri teman-teman ya, kemarin itu sempat menyentuh di area 70.300 ya, cuman terjadi sedikit koreksi teman-teman, dan pergerakan kali ini berada di area 69.700. Semoga hari ini teman-teman dia bisa membuat ATH barunya lagi ya, atau syukur-syukur kembali ke ATH lamanya. Dan beberapa altcoin di sini dalam keadaan apa? Merah merona-rona, yes ya. Kecuali Cardano, Avalanche nih mulai recover ya. Shiba Inu juga udah mulai menunjukkan tanda-tanda untuk recover sebesar 1,58%. Nah, di sini kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, untuk hari ini ya udah membentuk candle hijau lagi teman-teman, dan semoga saja ya area pertama yang kita beri garis marking hijau ini kejebol teman-teman ya, dan dia nice akan membuat targetnya jauh lebih tinggi lagi mungkin ya. Seperti itu kalau kita lihat bersama-sama. Coba kalau kita turunkan ke time frame 4 jam ya. Nah, kalau dari time frame 4 jam teman-teman dia udah membuat break of structure, dan saat ini terjadi sedikit rejection ya. Kemarin 4 jam yang lalu, ini time frame 4 jam teman-teman ya, terjadi rejection. Mungkin kalau dia mau rejection ya, dia bisa sampai di area 27 something teman-teman ya. Karena apa? Karena dia bakal membentuk yang namanya apa? Lower low barunya gitu teman-teman ya. Setelah dia membuat higher high, pasti dia akan membuat lower low ya. Mungkin kalau dia terjadi rejection ya, mungkin bisa sampai di area 2774 sampai di area 276 gitu teman-teman ya, untuk membuat apa? Membuat lower low-nya ya, sebelum dia membuat kenaikan dan membuat higher high-nya lagi itu teman-teman ya. Setiap ada kenaikan pasti dia akan ada penurunan, ada higher high, ada higher low ya. Ada lower high, ada lower low juga gitu teman-teman ya. Jadi dia akan membentuk pola seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini change of character, breaks of structure ini udah mulai terbentuk, mulai pelan-pelan dia pasti akan recover gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita mengacu pada artikel kali ini teman-teman, di mana ada Shiba Inu menjadi 45. Oke ya. Shiba Inu kembali lagi menjadi 45. 58 triliun Shiba Inu memisahkan harga Shiba dari tonggak besar berikutnya. Oke, ada apa ini dengan 58 triliun Shiba Inu? Nah, jadi di sini saat Shiba Inu melonjak sebesar 7,4%, merebut kembali posisinya di atas 0,28 ya. Semua mata tertuju pada potensi perjalanan menuju pencapaiannya, yaitu di area 0 dengan 40 di belakang koma, yaitu kepala 45 yang sulit dicapai. Oke. Jadi di sini kalau kita lihat teman-teman ya, dalam beberapa hari terakhir mata uang kripto Shiba Inu telah melonjak sebesar 7,4%, merubah kembali posisinya di atas angka yaitu 0,00028. Kebangkitan ini telah menghidupkan kembali optimisme dalam komunitas Shiba, mendorong diskusi mengenai potensi tren peningkatan yang berkelanjutan. Namun ya kan, di tengah antusiasme baru ini, sebuah pertanyaan kritis muncul, bisakah Shiba Inu
meniru kesuksesan di bulan Maret dan naik kembali sampai di level 45. Analis menyeluruh terhadap data on-chain menyoroti dinamika pasar saat ini seputar mata uang kripto. Nah, jadi menurut data dari Into the Block, sejumlah besar 58 triliun Shiba terhitung 9,84% dari total volume sirkulasi terkonsentrasi antara harga saat ini dan di area 0,45 US dollar ya. 0,45 dolar teman-teman, dengan 4 koma di belakang koma ya. 4 koma di belakang koma ya. 4 zero di belakang koma maksudnya. Nah, yang diinginkan per pencapaian Shiba konsentrasi ini mencakup di area 250.590 dompet yang membeli di area tersebut. Nah, menghadirkan hambatan signifikan terhadap perkembangan Shiba Inu. Oke. Jadi analis lebih lanjut mengungkapkan bahwa kisaran harga selanjutnya di atas 28 menunjukkan konsisten Shiba yang jauh lebih rendah, menekan pentingnya mengatasi hambatan saat ini untuk apresiasi harga yang substansial. Dengan Shiba Inu yang kini berada di antara dua kelompok pemegang yang berbeda, kelompok yang menghadapi kerugian dan kelompok lain yang memperoleh keuntungan atau memitigasi PNL negatif, momen penting dalam perjalanan telah muncul. Nah, jadi di sini ketika spekulasi meningkat dan antisipasi meningkat, pertanyaan utama tetap ada. Apa masa depan Shiba Inu? Apakah Shiba dapat melampaui batasan 58 triliun dolar? 80 triliun token ya, dan maju menuju mencapai di area 45 yang didambakan masih merupakan hal yang menarik untuk diperhatikan. Oke, jadi gini teman-teman simpelnya ya. Jadi kita bisa mengacu ke sini dulu. Kita kembali ke sini. Nah, kita kembali ke sini. Kemungkinan besar jawaban kalian bisa menentukan sendiri di sini ya. Apakah Shiba bisa kembali ke area 0,45 dengan pas zero di belakang koma? Yes. Kalau menurut saya pribadi bisa. Kenapa? Karena gini teman-teman, secara logika yang mengalami persentase penurunan itu bukan hanya Shiba ya. Yang mengalami persentase penurunan setelah di bulan Maret kemarin mengalami kenaikan yang cukup signifikan itu bukan hanya Shiba ya, melainkan overall semua aset ya, semua aset teman-teman mengalami penurunan, mengalami koreksi. Jadi aman-aman aja. Jadi kalau menurut saya pribadi, untuk Shiba Inu kembali menyentuh di area 45 itu sangat-sangat possible teman-teman ya, sangat-sangat possible. Apalagi kan gini teman-teman, sekelas pemegang Bitcoin pertama itu merekomendasikan Shiba Inu. Yang pertama itu. Yang kedua adalah yang dimana kita ini belum masuk di pola halving. Memang kalau kita berbicara tentang halving, kita nggak akan mendapatkan dampak yang signifikan ketika terjadi halving. Tapi setelah halving teman-teman, kita akan menerima dampaknya ya. Secara pelan, secara konsisten dia merangkak naik gitu sampai puncak bull run. Jadi ya kalau menurut saya pribadi, hambatan 58 triliun itu akan bisa teratasi ketika Bitcoin membuat ATH baru ya, dan dia konsolidasi di atas ATH lama gitu. ATH lama berapa? 73 something ya. Dia membuat ATH baru mungkin di area 78 atau 79 itu, terus dia konsolidasi di area 75 gitu teman-teman. Kemungkinan besar harga Shiba Inu dan kawan-kawan ini bisa recover gitu ya. Tapi tetap disclaimer teman-teman ya, tetap disclaimer karena kita nggak ada yang tahu ilmu pasti di dunia kripto gitu ya. Ini kripto itu nggak ada ilmu pasti, jadi hanya bisa menebak meraba ya. Dan kripto itu juga kejam. Jadi kalian harus tetap disclaimer, siapkan mental aja. Semoga sedikit informasi ini membantu dan salam cuan.